persamaan diferensial dan persamaan diferensial simultan. Ada beberapa bagian dalam persamaan ini, yaitu yang pertama, transformasi persamaan dinamis orde tinggi. Untuk menggambarkan prosedur transformasinya, marilah kita pertimbangkan persamaan diferensial tunggal, yaitu persamaan diferensial tunggal YT tambah 2 tambah A1 YT ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C. Ini adalah persamaan tunggalnya. Jika kita mencari variabel artifisial X1 yang baru, maka ditentukan oleh XT sama dengan yang berarti XT tambah 1 sama dengan YT tambah 2. Kita dapat mengekspresikan persamaan orde kedua aslinya dengan memakai dua persamaan simultan orde pertama, yaitu dengan sebagai berikut. Maka dapatlah simulasinya, yaitu XT tambah 1 ditambah A1 kali XT ditambah A2 kali YT sama dengan C. Dan YT tambah 1 dikurang XT sama dengan 0. Ini adalah simulasinya. Jika dimasukkan ke persamaan orde ketiga, maka dapatlah rumusnya, yaitu YT tambah 3 ditambah YT tambah 2 dikurang 3 YT tambah 1 sama dengan 2 YT sama dengan 0. Dapat diekspresikan sebagai WT tambah 1 ditambah WT dikurang 3 XT ditambah 2T sama dengan 0. Yang kedua, XT tambah 1 dikurang WT sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu YT ditambah 1 dikurang XT sama dengan 0. Di mana XT sama dengan YT tambah 1. Sehingga XT tambah 1 sama dengan YT tambah 2. Dan WT sama dengan XT tambah 1, sehingga WT tambah 1 sama dengan XT tambah 2 sama dengan XT tambah 3. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan penyelesaian persamaan dinamis yang simultan. Jika diketahui sistem persamaan diferensi linier, yaitu
XT tambah 1 ditambah 6YT ditambah 9YT sama dengan 4. Yang kedua yaitu YT tambah 1 dikurang XT sama dengan 0. Maka kita dapat menyelesaikannya itu dengan cara disubstitusikan. Misalkan namun, jika penyelesaian konstan seperti ini gagal dilaksanakan, maka kita harus mencoba dengan penyelesaian bentuk XT sama dengan K1T, YT sama dengan K2T. Begitu seterusnya. Untuk fungsi komplementer, kita harus berdasarkan pengalaman kita terlebih dahulu, yaitu kita dapat memakai penyelesaian percobaan dari bentuk XT sama dengan MB pangkat T dan YT sama dengan NB pangkat X, di mana M dan N adalah konstanta arbiter dan basis B merupakan akar karakteristiknya. Jadi secara otomatis dapat dinyatakan bahwa XT tambah 1 sama dengan MB pangkat T tambah 1 dan YT tambah 1 sama dengan NB pangkat T tambah 1. Setelah mensubstitusikan penyelesaian percobaan ke dalam versi yang lebih sederhana dan menghilangkan faktor umum B pangkat T tidak sama dengan 0, maka kita dapat memperoleh dua persamaan B tambah 6 dikali M tambah 9N sama dengan 0. Dapatlah minus M ditambah Bn sama dengan 0. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan notasi matriks. Notasi matriks yaitu dapat diekspresikan sebagai (1,0,0,1) dikali XT tambah 1 dikali YT tambah 1 ditambah 6, 9 minus 1, 0 dikali XT dikali XT kali YT sama dengan 4, 0. Atau secara lebih ringkas yaitu sebagai di mana I adalah matriks identitas 2x2, K adalah matriks koefisien 2x2 dari suku XT dan YT, dan U dan V serta D adalah vektor kolom yang ditetapkan sebagai berikut. Itu bila kita mencoba penyelesaian konstanta XT tambah 1. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan persamaan diferensial simultan. Persamaan diferensial simultan yaitu persamaan diferensial dengan dua atau lebih variabel tidak bebas
dan satu variabel bebas. Bentuk persamaannya yaitu dy per dt ditambah 2 dz per dt dikurang y ditambah z sama dengan 0. Yang kedua yaitu 3 dy per dt ditambah 2 dz per dt ditambah y dikurang 2z sama dengan t. Sistem persamaan diferensial dengan variabel tidak bebas y dan z dan variabel bebas yaitu t. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu persamaan simultan secara umum. Persamaan simultan. Pada kenyataannya banyak situasi di mana hubungan sebab akibat tidak hanya terjadi satu arah, tetapi terjadi dua arah. Seperti pada saat tertentu naik turunnya harga, secara matematis ditunjukkan oleh y sama dengan fx, yang kedua x sama dengan fy. Itu kebalikannya. Untuk kasus seperti itu, pendugaan koefisien fungsi dengan menggunakan model persamaan tunggal akan menyebabkan bias dan tidak konsisten, sehingga untuk menduga model seperti itu digunakan model persamaan simultan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu metode-metode yang dapat menyelesaikan sistem persamaan diferensial simultan ini. Yaitu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial simultan adalah metode biasa atau gabungan eliminasi dan substitusi, metode transformasi Laplace dan menggunakan software Maple. Metode biasa memerlukan tahapan eliminasi dan substitusi variabel-variabel tak bebasnya. Penentuan konstanta sembarang pada solusi umumnya yang dilanjutkan dengan penentuan solusi khusus apabila diketahui syarat awalnya. Metode transformasi Laplace memerlukan tahapan mengubah masing-masing persamaan dalam transformasi Laplace, mencari persamaan bayangan Laplace dari masing-masing persamaan dengan menerapkan sifat-sifat transformasi Laplace dan syarat awal yang diberikan sehingga diperoleh sistem persamaan linear, menyelesaikan sistem persamaan linear dari persamaan-persamaan bayangan Laplace yang diperoleh, dan diakhiri dengan menentukan inverse bayangan Laplace dari penyelesaian. Metode program Maple diawali dengan menuliskan persamaan dari sistem persamaan diferensial simultan, menuliskan syarat awalnya jika ada, kemudian menyelesaikan dengan perintah del solve atau sistem, atau del solve atau sistem syarat awal. Apabila diketahui syarat awalnya, perhitungan yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan penerapan hukum Kirchhoff 1 dan 2 untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada tiap loop, sehingga membentuk sistem persamaan diferensial simultan dengan variabel tak bebas. Dalam tiap loop dan variabel bebas waktu T, selanjutnya tahap pertama dalam tiap loop dihitung dengan menerapkan metode biasa, metode transformasi Laplace, atau metode program Maple dan menerapkan syarat awal yang diketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu penyelesaian persamaan diferensial simultan. Persamaan diferensial simultan digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial order lebih tinggi dari suatu sistem persamaan diferensial order 1. Untuk menyelesaikannya, maka persamaan diferensial order lebih tinggi, maka persamaan diferensial ini diubah dulu ke sistem persamaan diferensial order pertama. Sebagai contoh, D kuadrat kali Y ditambah 4 dy per dx ditambah buka kurung x pangkat 3 ditambah 4 tutup kurung y sama dengan 2. D dikali dx sama dengan minus 4 dy per dx dikurang
X pangkat 3 ditambah 4 dikali Y tambah 2. Bila dy per dx sama dengan z, maka dz per dx sama dengan minus 4z dikurang x pangkat 3 ditambah 4 dikali y tambah 2. Maka persamaan diferensial order 2 di atas diubah menjadi dz per dx sama dengan minus 4z dikurang x pangkat 3 ditambah 4 dikali y tambah 2. Baru dy per dx sama dengan z. Berhubung persamaan diferensial order lebih tinggi bisa diubah menjadi suatu sistem persamaan diferensial order 1, maka metode penyelesaiannya pun akan sama dengan penyelesaian sistem persamaan order 1. Di bawah ini akan dibahas metode penyelesaian sistem persamaan order pertama, yaitu dx per dt sama dengan f x, y, t. x0 sama dengan x0. Yang kedua yaitu dy per dt sama dengan g buka kurung x, y, t tutup kurung, y0 sama dengan y0. Metode Runge-Kutta untuk x yaitu k1x sama dengan h buka kali f buka kurung x pangkat n, y pangkat n, t pangkat n tutup kurung. Untuk K2x sama dengan hf x pangkat x1 tambah setengah kx, yn ditambah setengah k1 kali y, tn tambah setengah h. K3x sama dengan h buka kurung fx1 ditambah setengah k2x, yn ditambah setengah k2y, tn ditambah setengah h. K4x sama dengan hf x1 ditambah k3x, yn ditambah k3y, tn ditambah h. Untuk y yaitu k1y sama dengan hg x1, yn, tn. K2y yaitu hgx1 ditambah setengah k1x, yn ditambah setengah k1y, tn ditambah setengah h. Begitu seterusnya sampai k4x. Sedangkan yn tambah 1 yaitu yn ditambah 1/6 kali k1y ditambah 2 k2y ditambah 2 k3y ditambah k4y. Untuk xn tambah 1 yaitu xn ditambah 1/6 k1x ditambah 2 k2x ditambah 2 k3x ditambah k4x. Untuk metode yang lain juga bisa dijabarkan algoritmanya yang bersesuaian. Persamaan diferensial biasa order 2 sering kita jumpai dalam penyelesaian persoalan-persoalan teknik. Terdapat dua tipe persoalan, yaitu persoalan nilai awal dan persoalan nilai batas. Pada persoalan nilai awal, kondisi batas hanya diketahui pada satu titik, yaitu titik awal. Sedangkan untuk persoalan nilai batas, kondisi batas diketahui pada dua titik. Metode penyelesaian yang telah diuraikan di atas adalah berlaku untuk persoalan nilai awal. Ada dua cara untuk penyelesaian persamaan diferensial order 2 tipe persoalan nilai batas, yaitu dengan cara yang pertama, Sooting metode dan metode beda hingga atau finite difference method. Pada Sooting metode diadakan trial gradient pada titik awal sedemikian hingga kondisi pada titik kedua dicapai. Sedang pada metode beda hingga dibuat titik-titik kisi berjarak sama di antara dua harga berubah bebas yang diketahui. Kemudian pada setiap titik kisi, turunan pertama dan kedua dan persamaan diferensial didekati dengan pendekatan beda hingga seterusnya.
dy per dx x1 yaitu y I kali 1 ditambah y I kali 1 per 2h. Yang kedua yaitu d pangkat 2 kali y per dx kuadrat kali x1 yaitu y I kali 1 kali 2y I dikali y I1 per 2h kuadrat. Dengan demikian persamaan diferensial order 2 bisa diubah menjadi sistem persamaan aljabar dengan perubah-perubah y. Pengertian selanjutnya mengenai persamaan linear simultan adalah suatu bentuk persamaan yang secara bersama-sama menjanjikan banyak variabel bebas. Bentuk persamaan linear simultan dengan M persamaan dan N variabel bebas, yaitu A11 kali X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah A1N XN sama dengan B1. Yang kedua yaitu A21X1 ditambah A22X2 ditambah A23X3 ditambah A2N pangkat X kali N sama dengan B2. A31X1 ditambah A32X2 ditambah A33X3 ditambah A3N XN sama dengan B3. AM1 kali X1 ditambah AM2 kali X2 ditambah AM3X3 ditambah AMN XN sama dengan BM. AI untuk I sama dengan 1 sampai M dan J sama dengan 1 sampai N adalah koefisien atau persamaan simultan. XI untuk I sama dengan 1 sampai N adalah variabel bebas pada persamaan simultan. Metode penyelesaian persamaan diferensial simultan ada 3 cara. Yang pertama yaitu substitusi langsung, yang kedua dengan menggunakan determinan atau aturan Cramer, dan yang ketiga tujuan metode-metode ini untuk mengubah sistem persamaan diferensial yang diberikan ke suatu persamaan diferensial tunggal dalam satu fungsi yang tak diketahui dengan cara mengeliminasi fungsi-fungsi yang tak diketahui lainnya. Ada beberapa ketentuan persamaan diferensial simultan. Yang pertama yaitu lebih dari satu persamaan. Yang kedua, jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel tidak bebas. Yang ketiga, jumlah variabel bebas sama dengan 1. Bentuk umumnya yaitu F1 kali D X ditambah G1 kali DY sama dengan H1 kali T. Yang kedua yaitu F2 DX ditambah G2 DY sama dengan H2T. Penyelesaian persamaan diferensial simultan dapat dengan 2 cara. Yang pertama cara eliminasi dan yang kedua dengan cara determinan. Ini adalah beberapa contoh dari persamaan simultan dengan model permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu ada model Keynes untuk menetapkan pendapatan. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari persamaan simultan, yaitu X1 tambah X2 sama dengan 5. Yang kedua 2X1 tambah 4X2 sama dengan 14. Berikanlah nilai awal X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Susun persamaan menjadi 3 persamaan, yaitu X1 sama dengan 5 kurang X2, X2 sama dengan 1/4 kali buka kurung 14 kurang 2X1 tutup kurung. Menjadi 3 persamaan ya. Yang pertama yaitu persamaan pertama, X1 sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. X2 sama dengan 1/4 kali buka kurung 14 kurang 2,5 tutup kurung sama dengan 1. Yang kedua yaitu X1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. X2 sama dengan 1/4 kali 14 kurang 2,4 tutup kurung sama dengan 3/2. Itu adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga juga ada 2. Yang pertama itu X1 sama dengan 5 kurang 3/2 sama dengan 7/2.
X2 sama dengan 1/4 kali 14 kurang 2, 7/2 tutup kurung sama dengan 7/4. Dapatlah persamaannya. Yang pertama, persamaan pertama yaitu 5 dan 1. Persamaan yang kedua yaitu 4 dan 3/2. Persamaan yang ketiga yaitu 7/2 dan 7/4. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu dengan metode matriks. Ya, contohnya itu jika persamaan X1 tambah X2 sama dengan 3, 2X1 tambah 4X2 sama dengan 8. Maka matriks dari persamaan linear simultan tersebut yaitu 1, 1, 3, 2, 4, 8. B2 dikurang 2, B1 dikali 1, 1, 3, 0, 2, 2. B2/2 dikali 1, 1, 3, 0, 1, 1. Maka dapatlah B1 kurang B2 yaitu 1, 0, 2, 0, 1, 1. Lakukan operasi baris elementer yaitu penyelesaian persamaan linear simultan, yaitu X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 1. Makalah dapatlah penyelesaiannya yaitu X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga. 4 titik yang ditunjuk adalah 2,3 yang pertama, yang kedua 7,6, yang ketiga 8,14 dan yang keempat 12,10. 4 titik ini dapat didekati dengan fungsi polinom pangkat 3 yaitu Y sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Ini kan setiap titik yang pertama X, Y, X, Y. Jadi bila X dan Y dari 4 titik dimasukkan ke dalam persamaan di atas, akan diperoleh model persamaan simultan sebagai berikut. Titik yang pertama X, Y. Jadi yang persamaan pertama kan 2,3. Jadi di sini kan Y. Jadi 3 ini sama dengan Y. Y sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 C ditambah 4. Jadi dapatlah hasilnya 8A ditambah 4B ditambah 2C ditambah D. Jadi setiap yang bernilai X itu diganti dengan angka yang di atas ya, yang X saja. Titik yang kedua 6 sama dengan 343A ditambah 49B ditambah 7C ditambah D. Titik yang ketiga 14 sama dengan 512A ditambah 64B ditambah 8C ditambah D. Titik yang keempat 10 sama dengan 1728A ditambah 148B ditambah 12C ditambah D. Jadi nilai A, B, dan C adalah penyelesaian dari permasalahan di atas. Jadi setiap yang bernilai X ini dipangkatkan, maka dapatlah ini.